Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengarkan dan menaati perintah Tuhan. Dalam suatu ziarah di tanah suci Israel, salah satu rombongan diajak ke padang di mana domba-domba digembalakan. Di sana didemonstrasikan bagaimana domba-domba mengenal suara gembala mereka. Beberapa peserta ziarah dipersilahkan mencoba memanggil domba-domba yang ada di padang. Tetapi domba-domba itu tak bergeming. Kemudian gembala itu dengan suaranya yang khas memanggil domba-domba itu, dan lihatlah, mereka berlarian mendekati gembala itu. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini kita dengar dan baca Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Dengan itu Yesus menggambarkan relasi antara Dia dan domba-dombanya. Bagaimana domba-domba mendengarkan suaranya, bagaimana Ia mengenal domba-dombanya, dan bagaimana mereka mengikuti Dia. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, tidaklah mudah untuk mendengarkan Yesus. Masih ada banyak gembala-gembala palsu yang menawarkan begitu banyak hal yang nampaknya menarik. Maka, menjadi tantangan dan perjuangan bagi kita untuk mendengarkan suara Sang Gembala. Kita harus belajar mengenali dan mendengarkan suara Sang Gembala baik, agar dapat selalu mendengarkan suaranya. Apakah kita mengenal suaranya? Mendengarkan suara Dia yang memanggil perlu untuk menyisihkan suara-suara lain, kebisingan yang lain yang menghambat kita mendengarkan suara Tuhan. Dengan mengusahakan keheningan batin, hidup doa dan perjumpaan yang konsisten dengan sabda Tuhan, kita dapat semakin membiasakan diri dengan suara Sang Gembala baik. Siapakah atau apakah yang menggembalakan saya? Apakah uang, kuasa, ambisi, kesenangan, gadget, TV, apakah yang menjadi sumber rasa aman saya? Apakah saya mendengarkan Dia? Menurut Anda, mengapa Anda sulit mendengar suara Allah? Apa yang sedang Sang Gembala katakan
kepada Anda hari ini? Saudara-saudariku terkasih, di Indonesia wilayah timur ada satu istilah yang menarik. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran menunjuk pada tindakan aktif, mendengar dan mengikuti, atau taat pada apa yang didengarkan. Mari mohon Bunda Maria membantu kita untuk lebih dengar-dengaran, penuh perhatian terhadap suara yang memimpin kita pada kepenuhan hidup. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.